artis ini bangkrut seketika. Norman Kamaru. Kalau artis yang satu ini hidupnya mulai tenar melalui video lip sync memperagakan lagu India yang berjudul Chaya Chaya dengan seragam Reebok-nya. Setelah naik daun, ternyata dirinya memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan menjadi artis. Namun pilihannya ternyata tak berbuah manis. Karir artisnya hanya bertahan sebentar saja. Bahkan ia sempat menjadi bahan gunjingan karena dinilai terlalu tergiur dengan iming-iming ketenaran seorang artis. Belakangan juga diketahui bahwa sebenarnya ia dipecat dari kepolisian karena kerap bolos akibat sibuk syuting. Waduh, gimana sih Bang Norman? Akhirnya untuk menyambung hidup ia memilih untuk berjualan bubur. Namun ternyata usahanya tersebut juga tak bertahan lama. Di tengah ujian hidupnya ini, ia pun juga dikabarkan bercerai dengan sang istri. Sepertinya cobaannya begitu bertubi-tubi ya guys. Keep fighting Bang Norman. Roro Fitria. Artis satu ini memiliki ciri khas, yakni sering tampil dengan busana adat yang lengkap dengan sanggulnya. Roro Fitria sempat menjadi begitu tenar di dunia hiburan Indonesia. Ia dulunya wanita yang mengaku sangat kaya yang mempunyai berbagai koleksi mobil mewah dan harta fantastis lainnya. Namun ketenaran tersebut tak bertahan lama. Roro Fitria terlibat kasus narkotika. Alhasil, ia harus mendekam di balik jeruji besi dan merasakan hidup susah. Harta yang dimilikinya pun berangsur berkurang karena digunakan untuk membiayai proses hukumnya. Semangat ya Mbak Roro, semoga segera diberi hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Dallas Pratama. Mungkin nama artis yang satu ini sudah jarang ditemui di layar kaca akhir-akhir ini. Nah, for your information nih, Dallas ini merupakan salah satu artis yang banyak membintangi FTV maupun sinetron tanah air. Dia terkenal melalui film yang berjudul Serigala Terakhir. Namun karir yang ia capai saat ini sudah redup dan perlahan padam. Setelah menikah dengan Kadita Ayu, ia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Kondisi tersebut membuatnya koma dan mulai vakum dari dunia hiburan. Tapi tentu sebagai kepala keluarga, ia harus berjuang untuk menafkahi istri dan anaknya. Karena tuntutan ekonomi inilah, ia diketahui pernah berprofesi sebagai driver ojek online. Semangat ya Bang, kalau buat keluarga mah gak usah khawatir, pasti ada aja deh pintu rezekinya. Zulkiflia. Kalian pasti masih ingat lagu yang sempat viral ini kan? Lagu Aishiteru. Yang kalau nggak salah ada beberapa season dan sebagian liriknya berbahasa Jepang. Nah, penyanyinya ini ialah Zul dari band Zulkiflia. Karirnya yang begitu cerah saat itu harus berakhir karena keterlibatannya dengan barang haram, narkotika. Duh, jangan coba-coba deketin narkoba deh guys kalau nggak mau hidupnya berantakan. Akibat dari masalah tersebut, perekonomian keluarga Zul semakin terhimpit. Bahkan sang istri yang bernama Retno mengakui bahwa perekonomian keluarganya sudah sangat terpuruk hingga pendidikan anak-anaknya dipertaruhkan. Untung saja rekan sesama artis banyak yang membantu meringankan beban pendidikan anak-anak mereka. Wah, keren ya guys. Tidak berteman saat suka, tapi juga saling mensupport di kala duka. Vanessa Angel. Artis yang tak lain adalah istri dari Bibi Ardiansyah ini juga pernah merasakan keterpurukan. Vanessa Angel sempat terlibat kasus prostitusi dan penyalahgunaan psikotropika. Akibatnya, ia harus mendekam di balik jeruji besi dan usahanya banyak yang gulung tikar. Keduanya ini harus memutar otak agar bisa memperbaiki ekonomi mereka. Mulai dari jualan kebab hingga jualan apa saja ia tekuni demi sang buah hati. Dan jelas saja, tak butuh waktu lama usaha mereka membuahkan hasil yang manis. Mereka perlahan bangkit kembali dan ekonominya berangsur baik. Wah, gini nih definisi berjuang sama-sama. Vanessa beruntung nih punya suami yang setia. Semoga langgeng ya Mbak. Pinkan Mambo. Penyanyi yang dulunya tergabung dalam grup duo Ratu bersama Maya Estianty ini pernah merasakan ketenaran pada tahun 2000-an. Salah satu single hitsnya kala itu yakni Kekasih Yang Tak Dianggap. Namun untuk saat ini dirinya sudah jarang lagi terlihat di layar kaca.
Baru-baru ini ia banyak menjadi bahan pembicaraan publik sejak aksinya menjual seluruh barang bekas miliknya melalui Instagram pribadinya. Bahkan ia membuat sebuah highlight dengan judul Barang Bekas. Berdasarkan keterangan di Instagram Stories-nya, ia mengaku bahwa barang-barang yang dijual tidak mencapai setengah harga belinya. Tentu saja hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa Pinkan sedang mengalami masalah ekonomi. Wah, tetap semangat ya Mbak Pinkan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Stuart Collin. Mantan suami dari Risty Tagor ini juga sedang merasakan perjuangan untuk menafkahi sang anak. Pasalnya, karir artis yang terkenal melalui sinetron Nama Aku Mentari ini sudah mulai meredup sejak kedekatannya dengan Risty Tagor dahulu. Ia pun diketahui merambah dunia bisnis kuliner, yakni menjual pisang goreng yang diberi nama Capung Goreng. Namun ternyata usaha tersebut juga tidak bertahan lama, sehingga mau tak mau ia harus gulung tikar. Ia memang mengakui bahwa bisnis makanannya itu hanya ramai sesaat saja. Tak ingin berpangku tangan, ia saat ini sedang merintis sebuah rumah produksi. Wah, kita doakan semoga lancar dan sukses ya. Epy Kusnandar. Pemeran Kang Mus pada serial Preman Pensiun ini rupanya juga sedang berjuang melanjutkan hidup. Pasalnya, ia pernah dikabarkan terkena stroke ringan yang menyebabkan sebagian tubuhnya lumpuh. Namun untuk saat ini ia sudah kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Tapi yang menjadi ujian baru untuk Kang Mus ini ialah pandemi COVID saat ini yang membuatnya sepi job. Akhirnya ia memilih untuk berbisnis kuliner. Ia pun tak merasa malu jika harus turun tangan melayani pembeli. Kenapa harus malu juga kan guys? Orang kita kerja halal kok. Alessia Castaro. Kalau artis yang satu ini juga sudah jarang warawiri di layar kaca. Dulunya ia langganan menjadi pemain FTV hingga sinetron sebagai tokoh antagonis maupun protagonis. Pandemi ini cukup membuat ekonomi keluarganya terhimpit. Alhasil, mereka harus mencoba peruntungan lain demi bertahan hidup. Istri dari Ahmad Afandi ini lalu memilih untuk berbisnis nasi goreng dan kerupuk kulit. Ia juga sering membagikan potret dirinya dan sang suami sedang mengelola usahanya melalui Instagram pribadinya. Wah, Mimin suka nih lihat yang kompak-kompak ini. Tessy Sri Mulat. Tessy Sri Mulat memang pernah merasakan masa puncak kejayaan Sri Mulat, yakni pada tahun 2000-an. Namun untuk saat ini kejayaan tersebut sudah sirna. Tessy merupakan salah satu personil Sri Mulat dengan gayanya yang biasa menyerupai perempuan, serta berpenampilan nyentrik menggunakan berbagai cincin batu akik. Namun sejak sepi job, ia diketahui tidak memiliki pendapatan lain dan hidup sebagai seorang pengangguran. Kondisi ekonomi yang perlahan bangkrut ini lalu membuat Tessy mendekati narkoba dan pernah melakukan usaha bunuh diri. Waduh, yang semangat.